Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi di renungan persekutuan pembawa Shalom. Nah, untuk itu Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama mengambil saat teduh, berdoa, memohon pertolongan bahkan hikmat Tuhan, supaya Tuhan menuntun kita dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersama-sama di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami. Ada lagi kesempatan dan waktu bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Mari Engkau berkati setiap kami Bapa dalam perenungan firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menegur dan mengingatkan kami akan kehidupan kami, sehingga kami juga Tuhan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, mari Engkau memberkati setiap kami, sehingga kami juga Tuhan dapat melakukan firman-Mu yang kami renungkan pada hari ini. Dan mari Engkau memberkati hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan dan seturut kehendak Tuhan, dan sesuai dengan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Waktu-waktu kami dalam merenungkan firman Tuhan ini kami serahkan hanya di dalam otoritas Tuhan, dan Tuhan yang membimbing serta mengarahkan kami dan memfokuskan hati pikiran kami untuk merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dalam Injil Matius pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Sekali lagi, dalam Injil Matius pasal 18, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakannya bagi kita semua. Bapak Ibu dapat memperhatikan di dalam Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul tentang menasihati sesama saudara. Ayatnya yang ke-15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah ia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Ayat yang ke-16, jika ia tidak mendengar engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ayat yang ke-17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan berkata, berbahagialah yang membaca dan merenungkan serta melakukannya di dalam kehidupannya masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita manusia pasti memberi nasihat dan menerima nasihat dari orang lain. Maka tema kita pada hari ini yaitu cara menasihati yang benar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita selama ini menasihati seseorang dan mungkin juga kita menerima nasihat dari orang lain. Nah, maka teks kita pada hari ini dalam Injil Matius mengajarkan kita bagaimana sih cara yang sebenarnya menasihati orang lain. Nah, ternyata Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari, menasihati orang lain itu bukan sembarang saja, bukan asal-asal menasihati, tetapi ada tahap-tahapnya, ada cara-caranya yang baik dalam menasihati orang lain, yaitu di mana dalam teks ini mengajari kita ada 3 atau 4 tahap yang perlu kita lakukan untuk menasihati orang lain. Mungkin selama ini kita menasihati orang lain, namun kita menasihatinya dengan cara yang salah. Namun kita menasihatinya dengan tidak menggunakan tahap-tahap yang Tuhan ajarkan. Nah, untuk itu hari ini kita akan merenungkannya bersama. Bagaimana dan apa cara yang benar dalam menasihati seseorang. Nah, setelah kita melihat dan mengerti bagaimana cara yang Tuhan mau ketika kita mau menasihati sesama saudara, sesama seiman, anak istri, maupun teman-teman kita, maka mari kita sama-sama melihat apakah cara kita selama ini dalam menasihati orang lain, menasihati sesama kita, menasihati anak, istri, atau menasihati teman-teman kita sudah benar atau belum. Nah, untuk itu mari kita melihat cara yang benar menasihati sesama. Nah, sebelum kita melihat cara menasihati dan tahap-tahapnya itu, mari kita terlebih dahulu
mengetahui apa sih arti dari menasihati itu, apa sih arti sebenarnya dari menasihati itu. Nah, terkadang kita sering menasihati orang lain, namun kita sendiri tidak tahu apa arti menasihati itu. Namun kita sendiri tidak tahu untuk apa kita menasihati dia. Namun untuk apa kita harus memberi nasihat kepada orang lain. Dan tujuan kita memberi nasihat kepada orang lain, anak, istri maupun teman-teman kita, untuk apa? Tujuannya apa? Nah, setelah itu, setelah kita melihat arti dari menasihati, maka kita mengerti, oh iya, tujuan menasihati ini, artinya ini, maksudnya bertujuan ke sini. Nah, terkadang juga kita harus tahu membedakan yang mana menasihati dan mana yang menghakimi, karena tanpa sadar kita juga sering menasihati orang lain, tapi di balik itu kita tidak sadar bahwa kita juga seakan-akan menghakimi orang lain. Nah, untuk itu juga setelah kita mengerti arti dari menghakimi, arti dari menasihati, maka perlu bagi kita untuk melihat perbedaannya menasihati dan menghakimi orang lain. Nah, untuk itu mari kita melihat apa arti menasihati. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, arti menasihati yaitu memberikan nasihat, memberikan teguran. Dari akar kata nasihat, yaitu ajaran atau pelajaran baik, peringatan atau teguran yang baik. Nah, jadi jika kita melihat dari akar katanya sendiri, berarti menasihati ini mengajarkan, memberikan ajaran yang baik, memberikan nasihat yang baik, memberikan teguran yang baik, dengan maksud membawa ke hal-hal yang benar, dengan maksud supaya orang yang kita nasihati itu tahu kesalahannya, supaya dengan kita menasihati orang itu, dia dapat berubah dari kesalahan atau dosa yang sudah ia lakukan. Nah, itu arti nasihat sendiri, yaitu memberikan pelajaran yang baik, mengingatkan akan kesalahan, memberikan nasihat dan teguran supaya orang lain berubah, dengan sifat tidak memaksa serta mengarahkan ke hal yang baik pada perubahan diri seseorang yang akan kita nasihati. Nah, perbedaan antara nasihat dan menghakimi sendiri yaitu ada beberapa hal. Pertama, menghakimi yaitu menggunakan kata-kata kasar, sedangkan menasihati seseorang itu melihat lebih memilih kata-kata yang sopan. Kemudian, menghakimi lebih condong menggunakan kata-kata yang menjatuhkan, sedangkan menasihati menggunakan kata-kata yang memotivasi. Menghakimi lebih fokus pada kesalahan orang lain, sedangkan menasihati melihat dari semua aspek baik maupun buruknya. Menghakimi membuat seseorang tidak mampu membela diri, sedangkan menasihati memberi jalan keluar yang akan dipilih. Kemudian, menghakimi lebih ke arah menggurui, sok tahu terhadap orang lain, sedangkan menasihati lebih ke arah seseorang yang selalu ada sebagai seorang teman. Nah, itulah perbedaan di mana sangat jauh perbedaannya antara menasihati dan menghakimi, di mana orang yang menghakimi itu dengan kata-kata kasar, dia menggunakan kata-kata yang menjatuhkan, dia lebih fokus kepada kesalahan orang lain, dia membuat orang lain tidak bisa bergerak atau tidak bisa membela diri, dan dia seperti orang yang sok tahu tentang orang lain, orang yang menggurui orang lain. Tetapi menasihati, perbedaan dengan menasihati yaitu di mana ia lebih menggunakan kata-kata yang sopan supaya orang yang dinasihati menerima. Dia menggunakan kata-kata yang memotivasi, dia melihat dari semua aspek yang buruk maupun yang baik. Dia menasihati untuk memberikan jalan keluar yang akan dipilih. Dan kemudian orang yang menasihati itu adalah sebagai seorang sahabat yang selalu ada untuk menegur dan menasihatinya ketika ia bersalah. Nah, itu perbedaan dari menasihati dan menghakimi. Nah, kita di mana, Bapak Ibu? Apakah selama ini kita menasihati dengan kata-kata yang sopan, dengan kata-kata yang memotivasi, atau malah sebaliknya kita seakan-akan menghakimi, menggunakan kata-kata kasar, terlalu fokus pada kesalahan orang lain, atau bagaimana? Nah, setelah kita mengerti artinya dari
kata menasihati, kita sudah tahu juga perbedaannya, maka kita masuk dalam poinnya, yaitu cara menasihati yang benar. Bagaimana sih cara menasihati yang benar yang Tuhan Yesus ajarkan? Nah, dalam ayat yang ke-15, poin yang pertama yaitu dengan 4 mata. Dalam ayat yang ke-15 Tuhan mengatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah ia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Nah, Bapak Ibu, ternyata dalam menasihati orang ini, yang saya katakan tadi tidak sembarang. Dalam poin pertamanya itu kita harus menasihati orang dengan 4 mata, yaitu face to face antara orang yang bersangkutan. Nah, terkadang kita sering sekali menasihati orang lain di depan umum tanpa melihat situasi, keadaan, dan efek dari tindakan yang kita lakukan. Bahkan kita sering sekali melakukan tindakan-tindakan yang salah ketika orang lain jatuh dalam dosa, ketika saudara-saudari kita melakukan kesalahan, kita sering sekali mengambil tindakan yang salah, di mana kita sering sekali ketika melihat orang lain, teman kita, saudara seiman kita, anak istri kita berbuat salah, kita sudah mengambil tindakan, yaitu kita mengambil tindakan diam, kita mengambil tindakan tidak peduli, kita mengambil tindakan bosan untuk menegur, jenuh untuk menegur. Nah, itu semua adalah tindakan-tindakan yang salah. Tindakan yang salah ketika orang lain melakukan dosa, ketika saudara-saudari kita melakukan kesalahan. Nah, itu tindakan yang salah. Tetapi Tuhan mengajarkan kita bahwa ketika kita menegur saudara seiman kita, ketika kita menegur anak kita, istri kita, teman-teman kita, sahabat kita, itu tegur dengan 4 mata. Karena ketika kita menegur orang lain atau saudara seiman kita di depan umum, ada hal-hal negatif yang akan terjadi. Pertama, yang ada dia bisa sakit hati karena itu seakan-akan kita mempermalukan dia di depan umum. Kemudian dia tidak akan terima dengan apa yang sudah kita katakan, maka dia pun tidak akan berubah dengan dosanya, dengan kesalahan yang sudah dia lakukan, karena kita salah dalam mengambil tindakan. Nah, tetapi ketika kita menasihatinya dengan 4 mata, pastinya ada kerendahan hati, di mana ia bisa terima dengan teguran yang kita katakan, bisa ia terima nasihat yang kita berikan, dan dia juga bisa mendengar dengan baik, dan dia dengan terbuka meminta maaf, dan dengan terbuka mau merubah dirinya. Nah, itu hal-hal positif dan negatif ketika kita menasihati orang lain secara 4 mata, maupun kita menasihati orang lain dengan lantangnya di depan umum, tanpa melihat situasi keadaan, tanpa memperhatikan efek dari tindakan kita. Nah, kita juga sering sekali mengatakan bahwa orang ini tidak mau mendengarkan, orang ini bebal sekali, dinasehati tidak mendengarkan, orang ini bebal sekali, dibilangin tidak mendengarkan. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita melihat itu semua adalah dimana kita harus sebagai orang yang menasihati, kita harus melihat apakah cara kita benar atau tidak. Jangan cepat-cepat kita menjudge orang lain, jangan cepat-cepat kita mengatakan bahwa orang lain itu tidak mau mendengarkan nasihat, tapi cara kita sudah benar menasihati atau belum, atau kita malah menghakimi dia. Nah, tahap pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan 4 mata. Nah, ketika kita melakukan dengan 4 mata, Tuhan berkata, jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Nah, jika kita sudah melakukan menasihati dia dengan 4 mata, kata Tuhan, jika ia mendengarkan nasihatmu dengan bicara 4 mata, maka engkau telah mendapatkannya kembali. Engkau telah membawa dia ke jalan yang benar. Engkau telah menyadarkan dia dari kesalahannya. Nah, jika ia mendengarkan nasihat kita, jika orang kita nasihati itu mendengarkan nasihat kita, maka Tuhan berkata, engkau telah mendapatkannya kembali. Tetapi Bapak Ibu, tidak berhenti di situ saja, maka kita perlu terus-menerus untuk menasihati dia, menasihati orang lain, saudara kita, anak istri kita, dengan cara seperti ini supaya terus-menerus ada perubahan yang baik. Nah, itu poin yang pertama, dengan 4 mata. Kedua, yaitu dengan membawa saksi. Nah, ada saja nih Bapak Ibu, saudara-saudari, terkadang kita menasihati seseorang, sering sekali
ia melakukan pembelaan diri. Sering sekali ia mengatakan bahwa saya tidak bersalah, saya tidak melakukan dosa, saya tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Padahal kita sudah melihat dengan baik bahwa yang dia lakukan itu salah. Nah, maka kata Tuhan perlu ketika dia menyangkali bahwa dia sudah berdosa, ketika ia membela akan dirinya, maka kata Tuhan perlu untuk kita membawa saksi 2 atau 3 orang. Di ayat yang ke-16 dikatakan begini, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Nah, ketika seseorang tidak mau mendengarkan nasihat kita, ketika saudara kita yang seiman kita sudah menasihati tapi dia tidak mau mendengarkan, maka Tuhan berkata, bawalah saksi 2 atau tidak 3 orang, supaya dengan orang-orang itu, perkara itu pun tidak disangsikan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita sudah melakukan tahap pertama, kita bicara 4 mata, kita bicara dengan kita mau bicara menyatakan kesalahannya supaya ia berubah, kita menyatakannya dengan baik-baik, kita memberikan pelajaran dengan baik kepada orang yang kita nasihati, saudara ataupun anak kita. Tapi mereka tidak mendengarkan, dia tidak mendengarkan nasihatnya kita, maka Tuhan berkata perlu untuk membawa saksi 2 atau enggak 3 orang. Nah, dengan hal itu perkara itu pun tidak disangsikan. Nah, perlu juga untuk membawa saksi ketika seseorang terus membela dirinya. Perlu untuk bukti akurat bahwa ada saksi yang melihat selain kita. Dan saksi-saksi itu juga harus menasihati dengan baik, dengan benar, supaya dia menerima nasihat itu dan berubah dari dosanya, dari kesalahannya itu kepada jalan yang benar. Nah, itu yang kedua. Tahap yang ketiga yaitu di ayat yang ke-17, menyampaikan kepada jemaat atau orang banyak. Nah, Bapak Ibu, di ayat yang ke-17 mengatakan, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, jika orang yang sudah kita nasihati tidak mendengarkan kita, terus kita membawa saksi tidak mendengarkan juga, Tuhan katakan begini, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, sampaikanlah soalnya kepada orang banyak, supaya orang banyak juga menasihati dia, supaya juga jemaat menasihati dia. Nah, Tuhan lagi berkata, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Nah, Bapak Ibu, ketika seseorang yang sudah kita nasihati dengan 4 mata, kita menasihati membawa saksi, terus kita membawa kepada jemaat supaya jemaat menasihatinya, tapi dia tidak mempan juga, tidak mendengarkan dan tidak mau mendengar mereka yang sudah menasihati, kata Tuhan, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau sebagai orang bebal yang tidak mau mendengar teguran, atau sebagai seorang pemungut cukai yang tidak tahu tentang firman Tuhan, yang tidak tahu tentang Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, inilah tahap-tahap yang benar jika kita menasihati orang lain. Inilah cara yang benar ketika kita menasihati saudara kita, saudara seiman, sanak saudara kita, anak istri kita, teman-teman kita. Inilah ketika mereka melakukan dosa, melakukan kesalahan, mari kita menasihati dengan cara yang benar yang Tuhan ajarkannya, itu menasihati dengan 4 mata, menasihati dengan membawa saksi, menasihatinya dengan menyampaikan kepada jemaat, dan kemudian ketika ia tidak mendengarkan, maka anggaplah ia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Inilah cara yang benar dalam menasihati orang lain. Nah, Bapak Ibu, aplikasinya dalam kehidupan kita. Sering sekali kita ketika menasihati orang lain, 1 kali, 2 kali, dia pun tidak mendengarkan kita. Maka kita mengatakan, saya bosan, saya jenuh menasihatinya lagi, saya tidak mau lagi menasihatinya. Kita bahkan mengatakan, orang ini bebal sekali, orang ini tidak mau mendengarkan nasihat, orang ini tidak mau ditegur, orang ini tidak mau berubah. Nah, Bapak Ibu, kita pun membiarkan dia dalam dosanya, dan kita tidak mau lagi menegurnya, kita tidak mau lagi menasihatinya. Nah, sebelum kita mengatakan kata-kata demikian, sebelum kita menjudge bahwa dia orang bebal, bahwa dia orang tidak mau mendengarkan nasihat, kita lihat dulu apakah cara kita menasihatinya sudah benar atau tidak.
terkadang juga kita menasihati orang, kita tidak melihat situasi keadaan. Kita juga menasihati orang seakan-akan kita tahu apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Nah, untuk itu kita tadi perlu untuk memperhatikan tahap-tahap itu yang Tuhan ajarkan, tahap pertama, tahap kedua maupun tahap ketiga, yaitu dengan 4 mata, membawa saksi, dan menyampaikannya kepada jemaat. Jikalau memang dia benar-benar sudah tidak mendengarkan apa yang sudah jemaat katakan, kita katakan, barulah kita mengatakannya iya orang bebal, dan barulah kita mengatakan bahwa iya orang yang tidak mengenal Allah. Nah, tapi di zaman sekarang sering sekali kita melihat bahwa ketika seseorang mengalami kesalahan, jatuh dalam dosa, ketika seseorang melakukan dosa, kita cepat sekali mengambil tindakan yang salah. Sering sekali kita mengambil tindakan di mana kita tidak mau peduli. Sering sekali kita mengambil tindakan di mana kita tidak mau berurusan dengan dia. Tapi itu adalah cara yang salah total. Kita sering sekali mendiami kesalahan orang lain, tidak mau ketika kita sudah melihat dia salah, tapi kita diam, kita cuma diam, kita tidak mau menasihatinya, kita tidak mau menyatakan kesalahannya, kita tidak mau membuat dia sadar akan kesalahannya. Kita hanya diam, kita hanya tidak mau peduli. Nah, itu adalah cara-cara yang salah. Ketika seorang suami menasihati istrinya, janganlah menasihati di depan anak-anak. Karena ketika seorang suami menasihati istrinya di depan anak-anak, maka anak-anak pun akan ketika suami menasihati istri depan anak-anak, maka anak-anak pun mengatakan, bapak pun sama dengan ibu, bapak pun seperti itu, bapak pun salah, bapak pun begini. Nah, jadi perlu ketika suami maupun istri saling menasihati, perlu melakukan tahap ini, yaitu melakukan tahap 4 mata. Suami berbicara secara 4 mata dengan istri, bicarakan dengan baik-baik, sehingga anak-anak pun tidak tahu bahwa orang tua juga memiliki kesalahan. Anak-anak juga tidak salah paham dan tidak melihat contoh yang salah dari orang tuanya, tetapi melalui suami istri, anak-anak pun melihat contoh dan teladan yang baik dengan cara ketika suami menasihati istri dengan contoh yang baik, itu dengan 4 mata, maka anak-anak pun akan meneladani contoh yang orang tuanya berikan. Tetapi ketika orang tua atau suami maupun istri menasehati suaminya atau istrinya depan anak-anak, maka anak-anak pun akan menghakimi kita kembali, mengatakan bahwa bapak sama saja, bapak juga sok-sokan, bapak juga begitu, bapak juga melakukan kesalahan yang sama. Nah, akhirnya kita sendiri yang malu sebagai orang tua, akhirnya kita sendiri yang tidak mau terima dengan kata-kata anak-anak. Maka perlu ketika suami menasihati istrinya, nasihatilah secara 4 mata. Tapi jika memang istri tidak mendengarkan, maka bawalah saksi, yaitu anak-anak. Tapi ketika istri juga tidak mendengarkan anak-anak, bawalah di tengah-tengah keluarga besar untuk menasihati, untuk mengingatkan kesalahannya supaya ia berubah. Nah, tetapi ketika suami atau istri menasihati istrinya atau suaminya dengan 4 mata, ketika istri maupun suami itu mendengarkan nasihat itu, maka kata Tuhan, engkau telah mendapatkannya kembali. Suami telah membawa istrinya untuk berubah kembali dari kesalahan yang salah atau dosanya yang salah kepada jalan yang benar. Nah, itu tahap yang harus diperhatikan. Demikian juga ketika orang tua menasihati anak, nasihatilah dengan tahap yang Tuhan ajarkan. Karena ketika orang tua juga menasihati anak yang salah depan orang banyak, pasti anak yang ada itu keras kepala, tidak mau mendengarkan, membantah, tidak nurut kepada orang tua ketika orang tua menasihati dengan cara yang salah. Ketika orang tua menasihati anak yang salah di depan saudara-saudaranya, pastinya anak itu akan malu dengan saudara-saudaranya. Anak itu akan menyimpan dendam, akan menyimpan kemarahan, kepahitan, karena cara orang tua yang salah dalam mendidik. Tuhan berkata,
ketika engkau mendidik anakmu itu didik setiap hari di meja makan, saat duduk, saat makan, atau saat-saat luang yang ada, nasihati anakmu setiap hari. Nah, perlu untuk orang tua dalam menasihati anak itu setiap hari, bukan 1-2 kali, bukan karena kita bosan, kita jenuh menasihati, ini anak tidak dengar-dengaran, ini anak keras kepala, ini anak tidak mau menuruti orang tua, ini anak pembangkang. Tapi sebelum itu, mari kita orang tua melihat apakah cara kita menasihati anak kita sudah benar atau tidak. Apakah cara kita menasihati anak kita sudah tepat atau tidak. Apakah kita menasihatinya dengan keras atau kita menasihatinya untuk mendapatkan hatinya supaya ia terima dengan teguran apa yang kita sampaikan. Demikian juga di persekutuan atau yang memiliki pasangan, nasihatilah dengan benar, nasihatilah dengan tahap-tahap yang Tuhan ajarkan. Maka ketika kita melakukan tahap-tahap yang Tuhan ajarkan, orang yang kita nasihati pun akan menerima dengan lapang dada, akan menerima dengan kerendahan hati nasihat-nasihat kita. Ketika ia menerima nasihat kita dengan baik, Tuhan berkata kita telah mendapatkannya. Tetapi ketika kita sudah menasihati saudara kita, menasihati sesama seiman kita, orang lain, terus menerus kita sudah berusaha melakukan tahap-tahap yang Tuhan ajarkan, tapi ia juga tidak mendengarkan kata Tuhan, anggaplah ia sebagai seorang bebal yang tidak mengenal Allah. Karena ada saja orang-orang yang sudah kita nasihati berulang-ulang, kita menasihati terus-menerus, tapi tidak juga mendengarkan, tidak juga melakukan perubahan, tidak juga bertobat dari dosanya atau kesalahannya itu. Itulah ciri-ciri orang yang bebal. Itulah Tuhan katakan, anggaplah ia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, maka mari kita belajar dari Tuhan dalam menasihati sesama orang percaya, menasihati anak istri, menasihati teman, sahabat, atau siapapun itu. Kita perlu melakukan tahap ini. Jangan cepat-cepat kita menghakimi, jangan cepat-cepat kita menjudge bahwa dia orang bebal, jangan cepat-cepat kita mengatakan bahwa ia orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi mari kita juga, kita sebagai orang menasihati, melihat apakah kita menasihatinya dengan benar, apakah kita menasihatinya dengan tahap yang Tuhan ajarkan, atau kita malah menasihatinya dengan sesuka hatinya kita, dengan caranya kita sendiri. Jadi ketika kita menasihatinya dengan cara kita sendiri, maka yakin dan percayalah, orang yang kita nasihati itu tidak akan mendengarkan baik-baik apa yang kita nasihati, tidak akan terima dengan apa yang kita katakan, dan pastinya tidak akan terima dengan teguran yang ada ya sakit hati, dendam, kepahitan. Tetapi ketika kita menasihatinya dengan cara Tuhan, yaitu dengan 4 mata dan membawa saksi dan dengan menyampaikan kepada jemaat, pastinya ia akan sadar, oh iya, orang ini peduli dengan saya, oh iya, saya minta maaf atas kesalahannya, saya akan berusaha untuk berubah. Nah, dia dengan penuh kerendahan hati menerima kesalahannya dan menerima teguran. Inilah makna dari kita melakukan tahap-tahap yang Tuhan ajarkan. Inilah sebenarnya hal positif yang akan kita terima ketika kita melakukan yang Tuhan ajarkan, tahap yang Tuhan ajarkan tentang nasihat, tentang menasihati sesama saudara. Ketika kita melakukan tahap ini, akan ada banyak hal-hal positif yang akan kita temukan. Itu orang lain akan terima dengan lapang dada, orang lain akan terima dengan penuh kerendahan hati. Nah, mari kita melihat, Bapak Ibu, apakah selama ini cara kita sudah benar atau belum? Apakah selama ini ketika orang lain, saudara kita, teman-teman kita bersalah, melakukan dosa, kita diam, kita tidak mau peduli, kita tidak mau menegurnya, atau kita melakukan tahap yang Tuhan ajarkan? Apakah selama ini kita tidak peduli? Jika kita memang selama ini tidak mau peduli, kita selama ini diam terhadap kesalahan orang lain, kita bosan menegur orang lain, di sini hari ini Tuhan mengajarkan kita, jangan bosan-bosannya menasihati orang lain. Lakukan 3 tahap ini dalam menasihati orang lain. Teruslah menasihati orang lain sekalipun orang itu tidak mau mendengarkan kita. Teruslah untuk menasihati orang lain sekalipun orang lain itu susah untuk mendengarkan nasihat kita. Tapi karena kita bermaksud baik, karena kita mau supaya dia berubah, maka kita perlu untuk melakukan tahap yang Tuhan ajarkan. Maka kita perlu melakukan, dan untuk menasihati dia terus, maka kita perlu melakukan
cara-cara yang Tuhan ajarkan. Jangan bosan-bosan untuk menasihati orang lain. Dalam menasihati orang lain maupun sesama, lakukanlah cara yang Tuhan ajarkan ini, yaitu dengan cara menasihati empat mata, menasihati membawa saksi, menasihati dengan menyampaikan kepada jemaat ataupun orang banyak. Nah, dengan itu pun Bapak Ibu, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kiranya firman Tuhan ini dapat mengoreksi setiap kita. Jika selama ini kita salah dalam menasihati orang lain, mari kita merubahnya. Mari kita merubahnya supaya ketika kita menasihati orang lain juga orang lain bisa terima dengan apa yang kita sampaikan. Untuk itu, biarlah firman ini mengajari kita cara menasihati yang benar. Biarlah firman Tuhan ini mengajarkan kita cara menegur orang lain dengan benar dan mengoreksi kita juga bagaimana kita selama ini menasihati sesama kita, saudara-saudari kita, anak istri kita. Demikian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang mengajari kami cara menasihati sesama kami. Dan biarlah cara-cara ini Tuhan kami dapat terapkan dalam menasihati sesama seiman kami, menasihati saudara kami, menasihati anak istri kami maupun teman-teman kami. Mampukan kami untuk melakukan cara Tuhan, sehingga kami tidak melakukan cara kami sendiri, sehingga kami Tuhan dapat membawa kembali saudara-saudari kami yang telah melakukan dosa ke jalannya Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini juga menyadarkan kami bahwa ketika kami menasihati orang selama ini salah, Tuhan tolong supaya kami juga dengan penuh kerendahan hati mengoreksi diri kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Ini firman-Mu biarlah menjadi kekuatan dan menjadi pengingat di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.